Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita semuanya penuh sukacita dan selalu di dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 17 Agustus 2021, tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 8, demikianlah dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Merdeka. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sungguh kemerdekaan adalah hadiah terindah dari sebuah perjuangan para pahlawan. Perjuangan yang penuh pengorbanan, tenaga, waktu, air mata, bahkan nyawa, untuk sebuah kemerdekaan yang menjadi milik dan sukacita semua rakyat Indonesia.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perjuangan para pahlawan tidak menjadi sia-sia bila kita yang menikmati kemerdekaan ini hidup bermanfaat. Kalau para pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah, kini kita yang sudah merdeka haruslah berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Setiap hari adalah perjuangan bagi setiap orang. Bila kita berusaha keras dan sebaik mungkin, kita akan berhasil. Pastilah ada harapan baik dan hasil yang terbaik akan kita peroleh. Karena hasil tidak pernah mengkhianati perjuangan atau perjuangan mengkhianati hasil. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang hendak dikatakan melalui perikop kita pada hari ini? Apakah perikop kita berkata, kalau yang dilakukan dulu tidak baik daripada yang dikerjakan kemudian? Tentu tidak. Karena tidak mungkin ada keberhasilan bila tidak dimulai dari suatu usaha. Kemerdekaan dan keselamatan bagi orang percaya tidaklah berguna diberikan bila di dalam hidupnya tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan di dalam perbuatannya. Semua harus dikerjakan semasa kita masih ada di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita hari ini mau mengatakan kesetiaan kepada kita untuk terus bekerja melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Tidak hanya dimulainya saja atau sebentar saja, tetapi harus dilakukan terus-menerus, tak pernah berhenti sampai waktu untuk kita berhenti di dunia ini. Kita harus berhikmat dalam menjalani kehidupan kita. Karena bila tidak, kita sering gagal dalam memperjuangkan kehidupan kita. Kita sering merasa sia-sia dalam berbuat baik. Karena hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi bila demikian, mari kita pikirkan, apakah ada pekerjaan baik yang sia-sia? Tentu tidak. Semua yang baik akan berbuah baik. Tinggal kita menunggu saat yang baik untuk menuai yang baik itu. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, jangan pernah berhenti berbuat baik, karena semua akan berguna untuk kebaikanmu. Sekalipun mungkin ada, bahkan banyak orang yang menolak atau menentang kita dalam berbuat kebaikan. Tapi janganlah pernah berhenti. Karena disinilah dituntut pengorbanan hati dalam berjuang untuk mencapai sesuatu kebaikan dalam hidup mendatang. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kenapa orang tinggi hati? Ya, karena banyak orang yang berjuang dan berkorban, merasa sudah sangat berjasa, dan menganggap itu semua karena kebaikan dan kemurahan hatinya semata. Padahal sesungguhnya orang yang murah hati pastilah panjang sabar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menikmati kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita dengan terus mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan dengan berbagai-bagai kebaikan yang tulus ikhlas kepada semua orang. Karena ada harapan, ada tujuan baik yang kita nantikan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk lebih sabar di dalam menjalani kehidupan. Untuk terus di dalam kerendahan hati bermohon kepada Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang baik. Tak henti-hentinya sampai akhir hidup kami.
Biarlah kami terus berguna di dalam kehidupan ini, berguna bagi diri kami sendiri dan juga bagi banyak orang. Ajari kami untuk mensyukuri setiap karunia-Mu, setiap hikmat yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk memakainya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan dan teguhkan hati kami ketika kami sedang bergumul. Mampukan kami untuk melihat karya keselamatan, mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami melalui berbagai-bagai pergumulan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi biarlah setiap pencobaan yang membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, para pemimpin bangsa kami, saudara-saudara kami, biarlah hidup kami semakin Engkau berkati, agar kami senantiasa penuh sukacita di dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.